Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di tengah-tengah tanaman tumpang sari ya kawan-kawan. Hari ini kita di tanaman cabai merah keriting dan cabai rawit setan atau cabai rawit putih setan ya kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan melihat apa permasalahannya yang ada di lahan yang kita hari ini kunjungi ya kawan-kawan. Nah, untuk tanamannya kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan, untuk jarak bandanya ini di banda 100 lebar 100 cm. Terus untuk jarak tanamnya kurang lebih cabai merahnya ini di kurang lebih di 30 sampai 40 ya cm ini perkiraan. Terus cabai rawitnya ini ada di tengah-tengah ya kawan-kawan. Jadi lubangnya ada 4 dan ini. Nah, ini tinggi banda bijaknya. Nah, karena besar sekali, tinggi sekali ya, 1 2 dibuat tinggi karena ini lahannya lahan sawah ya kawan-kawan. Jadi bandanya emang harus ditinggikan untuk menjaga yang pertama layusarium ya kawan-kawannya. Nah, nanti kita akan cek apa permasalahan yang ada di tanaman yang kita kunjungi hari ini ya. Oke, yuk kita cek apa permasalahannya. Nah, ini untuk ketinggian di 800 mdpl ya kawan-kawan. Dan cuaca saat ini baru ada hujan beberapa hari karena tidak ada hujan ya kemarin. Nah, kita lihat dulu cabai merah keritingnya. Nah kawan-kawan, boleh dilihat ini agak keriput dan menguning ya, agak menguning. Kemungkinan besar ini nanti ada 2 ya untuk cabai merah keritingnya. Ini di trip ya, di trip sama yang kuning seperti ini kurangan magnesium biasanya ya. Nah, solusinya adalah ketika cabai yang seperti ini bisa menggunakan abamectin ya kawan-kawan. Untuk rekomendasi produk itu bisa menggunakan Kodamek 20 EC. Nah, kelebihan Kodamek 20 EC, dia tidak membakar ya kawan-kawan. Nah, itu dan kandungannya lebih tinggi dari kandungan yang biasanya ya. Biasanya itu di 18 EC, ini di 20 EC dan tidak pengaruh di bakar daun. Nah, nanti kandungan bahan aktif abamectin atau Kodamek, produk Kodamek 20 EC nanti digandengkan dengan AC4 ya, atau nama produknya bisa nanti digunakan dengan Rospat ya 75 SP. Dia tepung berwarna putih ya kawan-kawan, bukan tepung terigu ya kawan-kawan, dia serbuk putih, tepung warna putih ya. Nah, itu nanti selanjutnya bisa dengan untuk daunnya supaya ini bisa dengan Dalgin MG, dia nutrisi ya kawan-kawan. Dalgin MG dia magnesium plus ada tambahan kandungan lain seperti boron, terus belerang itu tadi ya, dan dia ekstra rumput laut ya kawan-kawan. Nah, boronnya itu nanti supaya bunganya ini banyak dan tidak rontok ya kawan-kawan. Nah, itu sudah, itu nanti ditambahkan Kodafol hijau. Nah, untuk pertumbuhannya dia
untuk pertumbuhan ya kawan-kawan. Nah ini hampir sama untuk rawitnya, kendalanya di itu tadi ya. Kalau untuk daun lentur aman ya, bagus, hanya dikendala di hama trip dan kekurangan magnesiumnya ya kan kawan. Dan untuk pertumbuhannya ini oke kawan-kawan. Yuk kita bisa lihat sama-sama. Nah, nih. Mungkin ini efek dari ketinggian 800 mdpl karena termasuk dataran rendah ya kawan-kawan. Nah itu. Untuk pengolahan lahannya saya sudah cerita dengan yang punya lahan, sudah dimaksimalkan ya. Nah ini nanti yang mau tahu produknya boleh nanti di WA saja ke saya ya. Nah, nih kawan-kawan ya. Nah, untuk fungisida mangkojebnya cukup dulu memakai mangkojeb berwarna biru ya kawan-kawan. Mangkojeb berwarna biru. Rekomendasi produknya kita punya yang 80 WP itu di Takojeb ya. Ketika cuaca normal pakai itu saja. Tapi nanti ketika cuaca ekstrim hujan pakai yang kandungan yang 83% ya. Itu rekomendasi produknya Kodajeb 83 WP yang bernama biru untuk pertumbuhan ketika cuaca hujan terus menerus ya kawan-kawan. Nah yuk kita cek lagi bagaimana perkembangannya. Untuk tunas-tunasnya bagus sekali ya kan kawan. Karena kemarinnya ini kenapa tunasnya banyak, Bapak ini menggunakan Koda Humus PK itu dicor baru 2 kali ya kawan-kawan, yang kandungannya itu asam humat dan asam sulfat. Jadi bisa untuk perbaikan tanah dan bisa untuk perkembangan dari tanaman itu sendiri ya kawan-kawan. Nah itu daunnya bagus kan kawan, daunnya bagus tuh. Dan hanya dikendala mungkin di pengaruh dari panas itu tadi dan cuacanya tidak normal ya kawan-kawan, dan hama trip atau kutu-kutu karena di atas sana ada tanaman terong ya. Bisa jadi kutu kebulnya itu bisa kemari ya kan, kutu kebul karena penyebab dari trip dan kutu kebul yang daun kuning tadi mungkin dari sana. Ya jadi coba nanti kita akan cek tanaman terongnya ya, banyak tidak ininya kutu putih atau kutu kebulnya di sana. Nah itu. Nah kalau untuk pertumbuhannya normal ya kan Bu, bagus tuh. Hanya 2 kendala itu saja ya. Nanti kita sarankan memakai fungisida mangkojeb, takojeb ya. Terus nanti kita tambahkan dengan Koda Full hijau untuk pertumbuhannya, ditambah dengan Dalgin MG ya. Terus ditambah insektisidanya Kodamek 20 EC dan Nospat 75 SP. Nah itu kan kawan, nanti kita akan sarankan bagaimana ya kan kawan ya. Mudah-mudahan nanti tanaman cabenya hasilnya akan maksimal ya kawan-kawan ya. Itu
mungkin nanti kawan-kawan boleh yang mau bertanya ya, apa kendala di lapangan, atau telepon saya saja langsung, nanti saya akan kunjungi ke lahan bapak-bapak atau kawan-kawan. Nah ya, ke lahan langsung kita ngobrol-ngobrol apa permasalahannya di lapangan, kita akan kasih solusi, siap kasih solusi ya kawan-kawan, dari awal sampai panen lah pokoknya, supaya bapak-bapak hasilnya maksimal ya kan. Nah, itu. Oke kawan-kawan, nanti kita akan lanjut video selanjutnya kan gimana perkembangannya dari tanaman tumpang sari ini, cabai merah keriting dan cabai rawit setan ya kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.